Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 71. Oke lah, nggak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sisi lain, berita kekalahan dari Istana Naga Iblis terus menyebar. Hal itu membuat beberapa daerah yang tergabung mulai melepaskan diri dari Istana Naga Iblis. Mereka yakin meskipun Akademi Bejang terkenal dengan kekuasaan yang diam, tapi tindakan tiba-tiba yang dilayangkan oleh Istana Naga Iblis akan membuat Akademi Bejang melakukan aksi balas dendam. Tak berapa lama, para penguasa Akademi Bejang sudah sampai di tempat dari Istana Naga Iblis. Saat ini bahkan Raja Naga Hitam hanya bisa tersembunyi dari kejaran orang-orang Akademi Bejang. Hanya dalam kurun waktu 3 hari saja, para orang yang dikirim Akademi Bejang sudah mampu meratakan wilayah dari Istana Naga Iblis. Saat ini tinggal ada satu tempat lagi yang perlu mereka basmi. Wilayah ini bernama Sarang Tua Istana Naga Iblis yang dilindungi oleh formasi yang berasal dari zaman kuno. Dekan Taichan yang menyaksikan formasi itu terus berusaha untuk melakukan penyerangan bersama dengan 5 tetua yang lainnya. Namun hal ini seperti terasa sia-sia karena tidak ada celah yang tersisa untuk bisa merontokkan formasi pelindung tersebut. Rencana terakhir dari Dekan Taichan yang dimiliki adalah memanggil senior Linky dan meminta bantuan untuk mengurus formasi ini. Siapa sangka Linky yang terkenal cuek langsung datang dan memberikan pertolongan pada Dekan Taichan untuk menghancurkan formasi pelindung dari Istana Naga Iblis. Selama beberapa kali, Linky mulai menganalisa tentang formasi pelindung itu dan dia mulai bisa merasakan aspek apa saja yang harus digunakan dalam membentuk formasi tersebut. Setelah mengetahui, Linky pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Dekan Taichan dan juga Guru Botak alias Tuan Naga Laut Utara. Linky dan juga Dekan Taichan akan mengganggu formasi itu sementara Tuan Naga Laut Utara harus menyelesaikan hal ini dalam 1 pukulan. Pada akhirnya, pung! Dar! Suara tembakan mulai terdengar. Cahaya muncul dari formasi membentuk sebuah pola tertentu. Hal ini membuat para tetua dari Akademi Bejang mulai bekerja sama untuk menghancurkan pola-pola itu yang terdapat dalam formasi pelindung. Karena serangan inilah pola yang terbentuk semakin meredup. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Linky untuk memerintahkan Tuan Naga Laut Utara melakukan penyerangan dalam 1 pukulan dan akhirnya degar. Suara ledakan yang begitu keras pun mulai terdengar. Dekan Taichan dan juga yang lainnya pun merasa senang karena mulai muncul retakan pada formasi pelindung Istana Naga Iblis. Tidak beberapa lama akhirnya degar. Kembali terjadi sebuah ledakan. Suara benda yang terjatuh juga telah terdengar dari berbagai arah. Saat ini kondisi dari Istana Naga Iblis sudah benar-benar runtuh. Mendapati Raja Naga Hitam tidak berada di dalam istana itu, senior Linky pun mengedarkan pandangan untuk mencari siapa tahu bisa menemukan informasi tentang hal ini. Dia kemudian menemukan sebuah wilayah terdalam yang memiliki fluktuasi formasi spiritual. Wilayah itu sendiri telah dipenuhi oleh cairan-cairan berwarna merah. Di bawah sana juga ada puluhan sosok yang telah memadati tempat itu termasuk Tuan Raja Naga Hitam. Linky yang menyaksikan formasi aneh itu tahu jika sebenarnya itu merupakan formasi yang bisa menembus ruang angkasa dan digunakan untuk melarikan diri. Raja Naga Laut Utara pun memutuskan untuk mengambil tindakan. Hal ini membuat Raja Naga Hitam dan beberapa tokoh yang lainnya mulai memuntahkan cairan berwarna merah. Tuan Naga Laut Utara segera melayangkan serangan sekali lagi. Saat ini cairan merah yang keluar dari dalam tubuh orang-orang Raja Naga Hitam semakin banyak saja. Meskipun Raja Naga Hitam dan juga beberapa orang yang lainnya bisa melarikan diri, namun Dekan Taichan yakin mereka hanya akan seperti anjing tanpa rumah. Kabar kehancuran Istana Naga Iblis menjadi kabar sukacita dan juga kegembiraan bagi para murid Akademi Bejang. Saat ini mereka tidak perlu khawatir lagi akan berlatih di dalam dunia nyata. Di sisi lain, Muchen senang karena hanya dalam waktu 1 tahun perkembangan kekuatannya sangatlah melampaui ekspektasi. Dia yakin jika berlatih lebih keras lagi, dia bisa membawa ibunya kembali ke pelukan ayahnya. Tak lama kemudian Luoli datang dan dia berkata jika Guru Dekan
telah memanggil mereka berdua untuk menghadap. Hal ini berkaitan dengan adanya gerbang surga utara yang akan dibuka dalam waktu setengah tahun lagi. Jadi mereka harus segera meningkatkan kekuatan masing-masing. Mendengarkan hal ini, kekuatan samar mulai muncul di dahi dari Muchen. Dia tahu jika Akademi Beijang berada di urutan terakhir dalam 5 akademi besar. Maka dari itu, gerbang surga utara adalah hal yang penting bagi akademi ini. Muchen pun memutuskan untuk segera menuju ke aula raksasa, tempat Dekan Taichang dan juga beberapa tetua berada. Sesampainya di sana, Muchen bisa melihat jika 10 besar daftar surgawi, termasuk Shen Changsheng dan juga Li Xuantong sudah datang. Para tetua pun juga sudah berkumpul. Tatapan semua orang mengarah kepada Muchen dan juga Luoli. Dan semua yang berada di dalam tempat ini mengetahui jika saat ini Muchen adalah siswa terkuat di dalam Akademi Beijang setelah dia mampu mengalahkan Mo Xingtian. Tatapan mata serius dilayangkan oleh Dekan Taichang pada Muchen dan dia mengatakan jika memanggil Muchen untuk turnamen akademi yang akan dilaksanakan setengah tahun dari sekarang. Mendengar hal ini, setiap orang yang berada di sana berubah menjadi sangat serius. Mereka tidak akan membiarkan Akademi Beijang kehilangan martabat di 5 akademi besar. Dan mereka tahu jika 4 akademi yang lainnya memang didirikan jauh lebih lama jika dibandingkan dengan Akademi Beijang ini. Mereka juga memiliki begitu banyak murid-murid elit. Bahkan tempat latihan yang dimiliki 4 akademi besar lainnya mempunyai tempat yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan Akademi Beijang. Pembukaan gerbang surga utara juga memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan kekuatan para murid di masa depannya. Namun kali ini Dekan Taichang sudah sepakat untuk membuka pintu gerbang surga utara. Hal ini membuat harapan bagi para siswa agar latihannya semakin maksimal. Namun mereka juga perlu tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka nantinya. Tak lama kemudian Muchen memutuskan untuk bertanya pada Dekan Taichang. Kemudian orang ini pun menjawab jika siswa itu juga salah satu siswa baru dari Akademi Spiritual Suci. Dia bernama Ji Xuan. Tatapan mata Muchen pun berubah sedingin es. Dendam lama mulai muncul di dalam hatinya. Muchen mulai teringat kembali bahwa pengusiran dirinya ketika berada di dalam jalan spiritual saat itu disebabkan oleh pemuda bernama Ji Xuan ini. Muchen tahu jika Ji Xuan adalah lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Orang itu merupakan salah satu jenius di jalan spiritual. Hal ini membuatnya disegani oleh banyak orang. Namun karena Ji Xuan pernah membuatnya dikeluarkan dari dalam jalan spiritual dan juga telah menyakiti Luoli ketika Muchen pergi, maka dari itu Muchen akan melakukan balas dendam. Semua orang yang berada di sana bisa melihat kilatan amarah dari pandangan mata Muchen. Hal ini membuat Luoli mencoba untuk menenangkan kekasihnya. Namun Muchen berjanji tidak akan membiarkan Ji Xuan hidup lagi ketika mereka berdua kembali bertemu. Dekan Taichang pun lanjut menjelaskan jika Ji Xuan adalah orang yang secara khusus dipanggil oleh Akademi Spiritual Suci. Bahkan Akademi Spiritual Suci ini banyak memberikan sumber daya pada Ji Xuan sehingga kekuatannya meningkat pesat. Bahkan para senior yang berada di dalam tempat itu pun tidak ada yang mampu mengalahkan seorang Ji Xuan. Selain itu, murid berbakat lainnya adalah Wuling dari Akademi Spiritual Bela Diri. Mendengarkan nama Wuling, Muchen merasa pernah bertemu di jalan spiritual dengan orang itu. Muchen tidak bisa meragukan kekuatan Wuling, jadi dia teringat kembali. Dulu dia adalah pemuda yang sangat tangguh, ditambah dengan kenyataan bahwa dia adalah cucu dari Dekan Akademi Spiritual Bela Diri. Sementara dari Akademi Spiritual Langit Azure ada Liu Qingyun yang berasal dari klan Roh Angin di dalam dunia 1000 besar. Meskipun dia tidak ikut di jalan spiritual, namun kehebatannya sebanding dengan Muchen. Sedangkan Akademi Spiritual Segudang Phoenix ada orang yang bernama Wen King Xuan. Meskipun di dalam akademi ini merupakan akademi yang berisi para perempuan, namun tiap lulusan dari akademi itu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan Wen King Xuan merupakan orang yang telah mendapatkan gelar sebagai Raja Bukit. Bahkan Ji Xuan sampai saat ini belum bisa mencapai fase tersebut karena dulu dia sempat terluka oleh Luoli.
Mendengarkan hal ini, Shen Changsen pun terkejut. Dia tidak menyangka jika Jisuan dan juga Luoli pernah bermusuhan sebelumnya. Dekan Taicang menjelaskan jika keempat orang itu adalah murid paling berbakat selama 1 tahun belakangan ini di dalam akademi masing-masing. Meskipun sekarang kekuatan Mu Chen adalah yang paling lemah di antara mereka, namun mereka tidak bisa menilai Mu Chen hanya dari permukaan saja. Dekan Taicang yakin bukan hanya Akademi Beicang yang akan membuka tempat latihan rahasia, namun keempat akademi yang lainnya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Selain keempat akademi tadi, mereka jelas masih memiliki beberapa saingan lainnya. Shen Changsen pun meminta Dekan Taicang untuk segera membuka gerbang surga utara supaya mereka semuanya bisa segera melakukan latihan. Mu Chen yang melihat adanya kesempatan, dia juga ingin mengetahui apa itu yang disebut sebagai gerbang surga utara. Dirinya juga merasa jika hal ini akan sangat penting baginya dalam pelatihan. Meskipun dia mampu melawan Mo Xingtian, pasti selalu ada harga yang mahal yang harus dibayar, dan dia tidak bisa selalu menyakiti dirinya sendiri. Maka dari itu, Mu Chen harus benar-benar mengasah kekuatan sejati mulai hari ini. Namun harapan itu pun langsung diputus oleh Tuan Naga Laut Utara atau Guru Botak. Dia datang dan kemudian meminta Mu Chen untuk tidak pergi ke dalam gerbang surga utara. Sebagai gantinya, selama setengah tahun ke depan, mulai saat ini dia akan menjadi pembimbing khusus atau pelatih khusus dan membantu setiap latihan dari seorang Mu Chen. Pelatihan ini membuat Mu Chen cukup terkejut karena seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh Akademi Beicang. Namun karena Tuan Naga Laut Utara menganggap kekuatan Mu Chen yang paling lemah di antara yang lainnya dan kehebatan Mu Chen di Gunung Spiritual Ilahi juga cukup menakjubkan, hal ini telah mengetuk hati dari Tuan Naga Utara untuk secara khusus memberikan latihan terhadap Mu Chen ini. Mu Chen pada awalnya bimbang dan ragu di dalam hatinya karena selama setengah tahun ke depan dia tidak akan bisa bertemu dengan Luoli. Namun jika tidak mengambil kesempatan ini, maka bisa dipastikan Mu Chen akan tertinggal jauh dari rekan-rekan yang lain. Dengan suara tawa renyah, Mu Chen akhirnya hanya bisa menyetujui ajakan Tuan Naga Laut Utara ini. Setelah kepergian semua orang, Dekan Taicang meyakinkan Tuan Naga Laut Utara apakah yakin untuk Mu Chen tidak masuk ke dalam gerbang surga utara. Tuan Naga Laut Utara sangat yakin akan hal ini karena pelatihan di dalam gerbang surga utara bukanlah hal yang tepat untuk Mu Chen. Keesokan harinya semua murid yang akan mengikuti pelatihan di gerbang surga utara sudah berkumpul di halaman besar dari Akademi Beicang. Bahkan Mu Chen juga berada di dalam tempat itu. Alasan dirinya ada di sana hanya karena ingin mengantarkan Luoli pergi ke gerbang surga utara. Di depannya saat ini ada sebuah gunung dan juga hutan yang hijau, dan kemudian hal itu diselimuti kabut yang tebal. Bahkan di dalam tempat itu terdapat formasi spiritual tingkat ke-8. Formasi inilah yang menjadi sumber energi untuk Akademi Beicang. Bahkan asal mula akademi ini juga dari formasi itu. Tatapan mata kagum dari seorang Mu Chen tidak bisa disembunyikan. Bahkan dirinya saat ini mampu menyaksikan pintu perunggu yang diyakini sebagai gerbang surga utara. Dengan satu jentikan jari dari Dekan Taicang, simbol yang berada di pintu berwarna perunggu itu pun mulai mengeluarkan sebuah cahaya terang, dan kemudian pintu gerbangnya pun terbuka seketika. Dekan Taicang juga berkata, jika Master Moyu atau Guru Moyu dan juga Tetua Sutian akan mengikuti mereka semuanya masuk ke dalam gerbang surga utara. Jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka mereka akan segera memberikan pertolongan. Setelah orang-orang itu pergi, Tuan Naga Laut Utara berkata jika Jisuan saat ini bukanlah lawan yang mudah. Karena hal itulah Mu Chen harus giat berlatih. Bahkan 2 bulan yang lalu, Tuan Naga Laut Utara mendengar kabar apabila Jisuan berhasil menghancurkan seluruh sekte hanya dengan kekuatannya sendiri, di mana di dalam sekte tersebut terdapat 3 orang yang sudah melewati bencana kecil pertama dari 3 bencana berdaulat. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen yakin jika Jisuan akan lebih hebat dari yang terakhir dia temui di jalan spiritual.
Apalagi jika Jisuan ikut berlatih di tempat rahasia dari Akademi Spiritual Suci, pasti kekuatannya memang menakutkan. Namun Muchen yakin apabila dirinya akan bisa melawan Jisuan dan dia harus berusaha semaksimal mungkin melakukan pelatihan dengan Tuan Naga Laut Utara ini. Hari berikutnya Muchen sudah sampai di wilayah terakhir petir bersama dengan Tuan Naga Laut Utara. Petir hitam yang berada di dalam tempat itu masih terus bergemuruh dengan begitu kuatnya. Hal ini membuat Muchen ketakutan dari dalam hatinya. Sementara Tuan Naga Laut Utara yang tahu jika saat ini tubuh fisik Dewa Petir Muchen masih berada di tahap yang cukup rendah, maka dari itu dia memintanya untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi. Muchen pun cukup terkejut mendengarkan hal seperti ini. Namun bukan hanya itu saja, Tuan Naga Laut Utara juga meminta Muchen untuk masuk ke dalam lautan petir hitam demi bisa melakukan kultivasi tanpa boleh menggunakan racun petir hitam yang berada di dalam tubuhnya untuk menutupi fluktuasi energi di dalam tubuh Muchen. Mendengarkan permintaan dari Tuan Naga Laut Utara, bulu kuduk dari Muchen bahkan bulu keteknya juga serasa berdiri. Dia tidak yakin akan bisa melakukan hal itu, apalagi di dalam lautan petir hitam terdapat roh petir yang sangat menakutkan. Namun Tuan Naga Laut Utara yakin jika di dalam sana terdapat begitu banyak energi iblis hitam yang akan mampu membantu kultivasi seorang Muchen. Mendengarkan hal seperti ini, Muchen pun sedikit tertarik. Namun detik berikutnya raut wajahnya juga terlihat nampak ketakutan. Melihat itu, Tuan Naga Laut Utara pun mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, tenang saja. Roh petirnya sudah aku segel sehingga kau bebas untuk berkeliaran di dalam lautan petir." Mendengarkan ucapan seperti ini membuat Muchen merasa lebih tenang dan akhirnya dia mau untuk segera memulai latihan di dalam lautan petir hitam. Melihat semangat dari seorang Muchen Guru Botak atau Tuan Naga Laut Utara ini pun segera mengeluarkan teknik ilahi yang bernama pengendalian petir. Teknik itu sendiri memiliki beberapa asal dari tubuh Dewa Petir. Jadi jika Muchen mampu mengolahnya, maka ketika menghadapi musuh, Muchen bisa menarik petir dan juga akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Muchen merasa jika teknik ini sangatlah hebat. Namun karena saat ini dirinya belum memenuhi syarat, maka dia hanya bisa menyimpannya terlebih dahulu. Guru Botak pun berpesan pada Muchen, jika dia tidak bisa menanggung semua ini, maka Muchen harus melepaskan benda tersebut. Dan dengan otomatis teratai Dewa Petir akan menolongnya. Muchen pun segera menembakkan dirinya ke arah lautan petir hitam. Dan kemudian petir-petir hitam yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat itu mulai muncul, seolah-olah terprovokasi dengan kedatangan seorang Muchen. Cahaya petir mulai meledak dari dalam tubuh Muchen. Rasa sakit pun menjalar di sekujur tubuhnya. Dan saat ini Muchen tahu kehebatan seperti apa yang terkandung dalam petir-petir hitam dari lautan ini. Sebelumnya karena dia memakai racun petir hitam, maka Muchen tidak bisa merasakan energi dari petir hitam di dalam lautan ini secara jelas. Dan sekarang energi spiritual tanpa batas mulai menyembur dari dalam tubuh Muchen untuk melawan serangan dari petir-petir hitam di dalam lautan tersebut. Muchen pun menyaksikan bahwa di depannya saat ini seperti ada petir-petir yang telah berkumpul membentuk bola petir yang cukup menakutkan. Muchen kemudian bertekad untuk mendekat pada benda tersebut. Dia tahu orang yang masuk ke dalam gerbang surga utara pasti berlatih dengan mempertaruhkan nyawa. Maka dari itu di tempat ini Muchen juga akan melakukan hal yang sama. Dia tidak akan menjadi orang yang bermanja-manja di dalam pelatihan ini. Muchen berjanji dalam kurun waktu setengah tahun dia akan terus berusaha agar ketika turnamen akademi dilakukan, maka dia bisa menjadi orang kebanggaan dari Akademi Beijang. Ketika Muchen masuk pada bagian terdalam dari lautan petir hitam, energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya terus meletus dengan gemuruh yang begitu dahsyat. Wajah Muchen saat ini terlihat cukup pucat dengan tangan yang meremas dadanya karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan rasa sakit ini begitu menyiksa di dalam tubuh, seakan-akan tulang dan juga daging di tubuh Muchen akan dihancurkan oleh serangan petir-petir hitam. Muchen kemudian mulai menyeka cairan merah yang muncul di sudut bibirnya. Namun tak lama kemudian
bola petir raksasa melesat dengan sangat cepat dan kemudian bung, menghantam tubuh Muzhen dengan kecepatan tinggi. Ia pun terhempas ribuan kilometer sambil memuntahkan cairan merah. Namun petir-petir hitam di dalam tempat ini tidak memiliki ampunan pada siapapun yang telah menerobos ke dalam wilayahnya. Serangan demi serangan terus berdatangan ketika Muzhen masih tidak mau menyerah, dan bahkan dia saat ini merasakan siksaan yang luar biasa. Muzhen mulai mengetahui dan juga menyadari apabila pelatihan khusus ini layak disebut sebagai pelatihan neraka. Muzhen tahu jika dia ingin mencapai suatu hal yang lebih tinggi, maka sebuah pengorbanan dan juga rasa sakit harus diterima dengan cara yang lebih besar. Bahkan dalam kurun waktu 1 tahun ini Muzhen telah melewati begitu banyak rintangan di dalam hidupnya, sehingga dia hampir terus berada di ambang kematian. Maka dari itu, Muzhen tidak akan pernah menyerah begitu saja dengan pelatihan seperti ini. Tak lama kemudian guru botak bisa melihat jika Muzhen sudah mampu menahan serangan 18 kali dari petir-petir hitam sejak dia masuki lautan petir hitam itu. Saat ini, dia melihat Muzhen ingin menahan 5 serangan langsung. Menyaksikan kondisi Muzhen yang sudah sangat parah, guru botak pun memintanya untuk segera berhenti dan kemudian memulihkan tenaganya terlebih dahulu menggunakan teratai petir hitam yang dimiliki oleh Muzhen. Menyaksikan hal seperti ini, Muzhen pun memutuskan untuk segera memperbaiki tubuhnya. Dia bisa merasakan jika keadaan di dalam tubuhnya begitu kacau. Bahkan beberapa rona-rona petir masih muncul dari dalam tubuhnya ini. Dia tahu jika rona ini adalah bagian dari petir-petir hitam yang membuatnya jauh lebih kuat. Meskipun kekuatannya begitu kecil, namun dia yakin jika semakin lama kekuatan itu pasti akan semakin membesar. Muzhen tanpa ragu lagi duduk di atas teratai dewa petir yang berwarna hitam ini, dan dia pun segera mulai tersenyum. Lalu dirinya kembali melesat dari tempat ini setelah melakukan pemulihan yang cukup untuk melawan gerombolan petir-petir hitam yang berada di dalam lautan petir sekali lagi. Menyaksikan semangat dari seorang Muzhen membuat guru botak yakin jika Muzhen akan jauh lebih kuat di masa depan jika dibandingkan dengan ibunya. Sementara itu di dalam gerbang surga utara, para pemuda yang melakukan pelatihan di dalam tempat itu semakin melemah. Mereka sudah mulai masuki tempat yang begitu banyak energi, dikarenakan energi ini luar biasa dan juga memberikan tekanan pada orang-orang tersebut, membuat wajahnya berkeringat. Dan saat ini bahkan Zhao Qingshan sudah meminta untuk beristirahat, namun Woli dan juga yang lainnya pun tidak mau, karena mereka ingin segera berlatih dan terus berlatih untuk bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Kita kembali ke tempat dari Muzhen berada. Di tempat terakhir dari wilayah petir, Muzhen terus melakukan pelatihan tanpa henti dan juga tidak pernah menyerah. Kekuatan yang dia miliki saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan ketika dia berlatih terakhir kalinya. Guru botak semakin bangga karena hanya dalam kurun waktu 10 hari saja Muzhen sudah mulai beradaptasi dengan serangan petir-petir hitam di dalam lautan petir ini. Guru botak juga bisa melihat jika Muzhen dengan sengaja menyerap dan juga menekan energi petir itu ke dalam tubuhnya. Menyaksikan kesulitan untuk mencapai tubuh fisik dewa petir level yang lebih tinggi, Muzhen memilih untuk menimbun energi petir ini sebanyak mungkin di dalam tubuhnya. Meskipun timbunan energi akan sangat berbahaya jika itu sampai meledak, namun ketika seseorang bisa lebih mengontrol, maka latihannya akan jauh efisien. Saat ini keadaan Akademi Bejang jauh lebih tenang karena 10 tokoh sedang melakukan pelatihan, dan di dalam hati mereka sebenarnya juga sedikit was-was karena kompetisi akademi akan dimulai sebentar lagi. Mereka harus bisa membuktikan kepada akademi yang lainnya bahwa Akademi Bejang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun saat ini berada di peringkat terakhir dari 5 akademi, bahkan beberapa orang mulai melakukan terobosan agar bisa berlatih ke tempat para 10 siswa teratas itu. Di sisi lain, Muzhen sudah berlatih selama 3 bulan lamanya, namun energi yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melakukan terobosan dalam sekali tembakan. Hal itu membuat guru botak ingin menambahkan kekuatan pada lautan petir hitam. Setelah dibuka, pilar petir pun mulai menembak pada tubuh Muzhen, dan kemudian simbol berwarna merah yang berada di tubuh Muzhen mulai terlihat jelas.
Sementara roh petir saat ini juga telah dilonggarkan segelnya sehingga dia memberikan serangan yang intens pada Muchen. Guru botak yang melihat hal ini pun cukup tahu jika Muchen memiliki selera latihan yang cukup tinggi dan juga serius. Bahkan dia mau menanggung seluruh resiko yang ada. Tidak lama kemudian, krak! Terdengarlah sebuah suara retakan yang memekakkan telinga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya suara retakan apa itu yang muncul di dalam tempat pelatihan Muchen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.